Nah, kita lanjutkan. Ada beberapa tips menarik untuk menghadapi penderitaan termasuk menghadapi patah hati. Versi Schopenhauer. Pelan-pelan ya kita pelajari di sisa waktu. Yang pertama, dia bilang begini, man can do what he will, but he cannot will what he will. Ini masih tentang keinginan. Jadi manusia bisa melakukan apa yang dia inginkan, tetapi dia tidak bisa menginginkan apa yang dia inginkan. Jadi kita ingin apa bisa kita wujudkan, tapi keinginan apa yang kita inginkan itu biasanya banyak pengaruh faktor-faktor dari sekeliling kita. Karena kita orang Indonesia misalnya, yang sejak kecil makan nasi, itu ya begitu waktunya makan, yang terbayang ya makan nasi, yang kita inginkan ya nasi. Ayo kamu bebas saja milih mau makan apa. Saya milih nasi saja. Itu seolah-olah kita bebas milih. Padahal itu ya karena disetir oleh lingkungan, oleh sejarah, oleh cara berpikir sekeliling kita selama ini. Jadi sederhananya apa? Jangan dikira keinginan-keinginan kita itu bebas pilihan kita. Keinginan kita itu terbatasi oleh kesejarahan hidup kita. Maka sadari ini. Jadi hidup kita itu dibatasi oleh banyak hal. Ya keluarga, kondisi geografis, situasi politik, budaya. Mungkin orang Jawa dengan orang luar Jawa cara berpikirnya beda. Dengan orang Melayu cara berpikirnya beda. Pendidikan juga begitu. Yang kuliah agama dengan yang kuliah teknik, dengan yang kuliah psikologi cara berpikirnya mesti beda. Bagi orang agama ini loh yang baik. Nanti bagi orang psikologi ya enggak, yang baik ini versi psikologi. Bagi yang biologi yang baik ini versi biologi. Kita itu secara enggak sadar terbatasi oleh lingkungan sekeliling kita. Maka penting kita tahu batas dan mengakui batas kita. Termasuk batas adalah pasangan kita. Jadi kita mungkin suka dengan yang seperti ini atau senang dengan yang seperti itu. Itu juga batas. Kemarin di minggu lalu diceritakan kenapa sih orang itu seleranya bisa beda-beda. Ya, dia membawa beban sejarah nenek moyangnya. Tipe-tipe ideal yang berbeda. Saya pernah baca novel cinta, tapi versi Afrika. Itu bagi mereka yang di sana justru cantik itu bukan yang kulitnya putih mulus, tapi yang kulitnya hitam dan berkilat. Itu kan beda dengan seleramu. Kalau lihat bibir kok tipis merah itu mereka jijik. Mungkin dianggap habis makan nopo gitu. Tapi mereka suka bibir yang agak tebal, yang pakem lah ya, radial loh, besar. Mereka suka yang begitu. Standarnya beda. Rambut lurus panjang tidak suka. Suka yang kriwil-kriwil, keriting kecil-kecil itu. Mereka suka. Itu bagi mereka seksi. Standarnya jauh. Kalau kamu kan kalau ditanya tiap hari, yang kulitnya mulus, rambutnya panjang, sana beda. Kenapa begitu? Itu tadi. Setiap orang punya batas hidupnya sendiri. Yang tidak sama. Maka pengalaman patah hati juga begitu. Kenapa kita bisa patah hati? Jangan-jangan kita lupa batas. Saya ingin ini sih. Tapi kan dia juga manusia, punya keinginan sendiri. Jadi kalau dia tidak menuruti keinginanku, ya wajar saja. Dia bukan ranahku. Yang aku kuasai hanya keinginanku. Baik, itu pelajaran pertama dari Schopenhauer.
Jadi keinginan kita pun sebenarnya bukan sesuatu yang sama sekali bebas kita putuskan, tapi sesuatu yang ditentukan secara tidak sadar oleh sekeliling kita yang membatasi kita. Yang kedua, kembali ke situ. Yang kedua, kata beliau, life is a constant process of dying. Hidup ini sifatnya berubah dan melapuk. Dying itu tambah lama, tambah susut, tambah mati. Dan berubah. Banyak orang patah hati karena menganggap kamu kok tidak seperti dulu. Ya segala sesuatu itu berubah. Kalau kamu kecewa dengan kondisi pasanganmu sekarang kok tidak seperti dulu, kamu lupa bahwa segalanya berubah dan bahkan melapuk. Melapuk itu ya kalau manusia tambah tua. Jadi kamu dulu cantik, kamu ya mesti wae sekarang sudah tua. Berubah. Orang sering lupa dengan ini. Kamu dulu lihat apa, sekarang lihat apa. Loh ya mesti saja dulu dan sekarang beda. Semua yang di muka bumi ini berubah dan melapuk pada akhirnya hilang. Jadi ini yang agak berbeda dengan keinginan kita kan tidak ada habisnya. Keinginan kita itu terus menerus. Kita mengejar semua keinginan kita seolah-olah hidup kita itu ya seperti ini terus. Ini sering kemudian membuat kita kecewa. Maka kesadaran bahwa life is constant process of dying berarti apa? Kesadaran yuk kita bersyukur. Kita nikmati saja, kita syukuri saja situasi-situasi yang kita hadapi hari ini. Kita hargai apapun yang ada di hadapan kita sekarang. Sebelum terlewat. Mumpung kalian masih muda, bersyukurlah, nikmati kemudaanmu. Sebentar lagi kamu tua. Dan itu tidak lama, tak jamin. Wong sekarang wajahmu juga sudah kelihatan tua. Jadi nikmati saja. Nah, banyak orang kecewa, patah hati karena tidak siap menghadapi perubahan dan pelapukan ini. Tidak hanya jasmani, rohani juga begitu. Kamu sekarang kok mudah tersinggung, mesti ada prosesnya jadi mudah tersinggung itu. Dulu waktu pacaran mesra sekali, sekarang sudah nikah kok kamu malah, jangan-jangan ada proses yang membawa ke sana. Atau dulu fokusnya hidup kemana, sekarang fokusnya hidup kemana. Ini harus disadari. Kenapa? Karena life is constant process of dying. Jadi kalau versinya Schopenhauer, yuk ketika kita masih diberi kesempatan, diberi tenaga, diberi aneka daya untuk menikmati, mensyukuri hidup, ayo kita nikmati. Kita masih mampu mencintai orang-orang sekeliling kita, ayo kita cintai. Karena pada saatnya ya pasti kita akan berpisah dengan mereka. Ayo kita manfaatkan kesempatan yang kita miliki. Hidup ini memang isinya keinginan demi keinginan. Mari kita ngerti batas kita. Kemudian kita nikmati, kita syukuri apapun yang ada sekarang. Karena kalau kita fokus pada keinginan saja, hidup ini rasanya terburu-buru terus. Hidup ini rasanya kayak dikejar-kejar terus. Kita lupa bersyukur. Nah, ini tips kedua. Tips yang ketiga dari Schopenhauer, mostly it is loss which teach us about the worth of things. Jadi biasanya kehilangan itu mengajarkan kita nilai dari sesuatu. Jadi rasa kecewa, patah hati, kehilangan, penderitaan, itu sebenarnya sisi lainnya adalah pelajaran.
ada banyak yang bisa diambil dari sana. Jadi mari kita tidak berhenti belajar. Kadang-kadang kita lupa belajar sehingga sesuatu itu lewat begitu saja. Maka marilah pengalaman negatif apapun kita jadikan sumber kebahagiaan. Dengan cara apa? Memposisikannya sebagai hikmah, sebagai pelajaran. Begitu mengalami kepahitan apa dibaca, alhamdulillah dapat pelajaran aku sekarang. Besok tidak tak ulang lagi nyari yang kayak gitu. Nah, itu paling tidak ada pelajarannya sekarang. Jadi ini tips ketiga. Jadi biar kita tidak terpuruk. Karena biasanya kalau yang negatif kita biarkan bunyinya negatif, tidak kita maknai sebagai pelajaran dan hikmah, ya dia akan jadi beban dalam hidup kita. Tapi kalau kita ngasih labelnya bahwa ini pelajaran, maka dia akan jadi pendukung hidup kita. Antara beban dan pendukung itu kan jauh fungsinya. Sakit hati kita kalau kita maknai sebagai hikmah dan pelajaran, itu akan menguatkan hidup. Tapi kalau kita maknai sebagai kepahitan, penderitaan, dan beban, ya dia akan membebani hidup kita. Maka nasihat dari Schopenhauer ini penting kita perhatikan untuk mengambil pelajaran. Karena peristiwa-peristiwa pahit itu banyak nanti mengajarkan kita. Terus ini juga menarik. It is a clear gain to sacrifice pleasure in order to avoid pain. Sungguh merupakan satu capaian yang jelas ketika kita mau mengorbankan kesenangan untuk menghindari rasa sakit. Dalam hidup ini memang kadang-kadang kita harus siap tidak senang, tidak gembira demi menghindari sakit yang lebih besar. Jadi kita harus siap minum obat yang obat itu pahit biar sakit kita sembuh. Patah hati itu mungkin pahit tapi dia menyembuhkan sesuatu dalam diri kita yang jauh lebih penting. Mungkin gara-gara patah hati sekarang aku sadar bahwa ternyata aku ini lemah, mudah ditipu, mudah dibohongi, terlalu percaya sama orang. Itu kan lahirnya kita jadi lebih kuat. Jadi ada rumus hidup bahwa kalau kita ingin menghindari rasa sakit, memang kita harus mengorbankan kesenangan tertentu. Untuk kolesterol tidak tinggi kan kita harus tidak makan yang lemak-lemak, tidak makan yang mengandung kolesterol tinggi. Memang sakit, mengorbankan kesenangan kita. Tapi kan biar kita tidak ketemu sakit yang lebih besar. Jadi anggap saja kalau kita ketemu musibah, bencana, kesulitan hidup apapun, anggap saja ini obat. Alhamdulillah saya mengalami kepahitan. Ini adalah obat bagi sakit yang lebih besar. Seandainya aku jadi sama dia, itu mungkin malah ketemu sakit yang lebih besar. Nah, untung diberi obatnya sekarang dalam bentuk patah hati. Jadi tidak berlarut-larut. Ini tips selanjutnya dari Schopenhauer.